Mengejutkan. Hari ini ada 3 berita terbaru dan terupdate tentang Prabowo. Silahkan simak baik-baik, inilah berita yang pertama. Prabowo ungkap alasan bentuk kabinet gemuk. Negara kita besar bung. Presiden terpilih Prabowo Subianto mengungkapkan alasannya membentuk kabinet pemerintahan yang lebih besar dibanding pada pemerintahan periode-periode terdahulu. Menurut dia, kabinet yang gemuk itu diperlukan untuk membangun pemerintahan yang kuat. Terpaksa koalisinya besar. Nanti akan dibilang wah kabinet Prabowo gemuk, ya negara kita besar bung, kata Prabowo. Dia mencontohkan Timor Leste yang hanya memiliki sekitar 1,3 juta penduduk. Tetapi jumlah menteri kabinetnya mencapai 28. Menurut Prabowo, hal itu terjadi lantaran adanya koalisi di pemerintahan tersebut. Kalau kita negara otoriter hanya satu partai, ya bisa jalankan negara ini hanya dengan 20-24 menteri, ujarnya. Namun, Prabowo menyatakan tidak menginginkan kondisi itu terjadi. Sebab, menurut dia, pemimpin itu semestinya bisa membawa dan memelihara kerukunan. Dia mengatakan bahwa telah mengambil sikap untuk menjunjung tinggi persatuan, dengan merangkul semua kekuatan. Lewat cara itu, ujarnya, dapat terbentuk suatu kolaborasi dan kerukunan di Indonesia. Karena itu, Prabowo berujar bahwa dirinya harus merangkul semua kelompok, sehingga masing-masing pihak memiliki perwakilan dalam kabinetnya nanti. Semua kelompok harus ada perwakilan, dari Indonesia Timur, Barat, Tengah, dari suku A, suku B, ucapnya. Pemerintahan Prabowo Gibran digadang-gadang bakal menambah jumlah menteri. Elit Partai Gerindra intens merumuskan nomenklatur kementerian kabinet Prabowo Gibran, yang disebut bakal bertransformasi besar. Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menanggapi soal dipecahnya beberapa kementerian dalam kabinet Presiden terpilih Prabowo Subianto. Akan kemudian difinalkan sebelum pelantikan Presiden terpilih, kata Dasko. Dasko mengatakan kemungkinan pemisahan kementerian itu masih menjadi dinamika yang akan difinalkan sebelum pelantikan Presiden, yang dijadwalkan dilaksanakan pada 20 Oktober 2024. Itu masih dinamika, bisa ada, bisa enggak, itu tergantung nanti finalisasi, ujar Wakil Ketua DPR itu. Sebelumnya, dia mengatakan Prabowo masih melakukan simulasi jumlah kementerian pada kabinetnya mendatang. Dia menyampaikan hal itu merespons isu jumlah kementerian pada pemerintahan Prabowo Gibran mendatang akan ditambah dari 34 kementerian menjadi 44. Dia mengatakan penambahan jumlah kementerian itu untuk optimalisasi tugas-tugas kementerian dalam menunaikan janji kampanye Prabowo Gibran yang ada dalam 8 misi Asta Cita yang diusungnya. Itulah berita yang pertama. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang kedua. Bocoran nama-nama menteri di kabinet Prabowo Gibran terkuak. Sebagian diisi wajah lama era Jokowi. Berikut bocoran nama-nama yang digadang jadi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah wajah lama di era Presiden Jokowi dikabarkan masih mengisi kursi menteri. Susunan kabinet pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024 sampai 2029. Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka sudah mulai disusun menjelang pelantikan pada 20 Oktober 2024. Bahkan, Prabowo dikabarkan telah memanggil sejumlah calon menterinya ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kabar itu pun dikonfirmasi oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani. Muzani mengungkapkan orang dan nomenklatur kabinet tengah disusun, dan Prabowo sudah memanggil sejumlah nama untuk disiapkan di kabinet. Orang dan nomenklatur sudah mulai disusun, dan bahkan sudah mulai ada yang dipanggil Prabowo Subianto, kata Muzani. Muzani pun menanggapi perihal Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani yang akan masuk kembali di dalam kabinet Prabowo Subianto. Menurutnya, menteri yang berkinerja baik dalam kabinet Jokowi akan dipakai lagi dalam kabinet Prabowo. Jadi, ya nama yang dianggap bagus dan masih cukup fit dipakai, kata Muzani. Tak hanya Sri Mulyani, kabar nama Menteri Sekretaris Negara Pratikno juga dikabarkan masuk ke dalam kabinet Prabowo. Terkait hal ini,
Muzani juga membenarkan Pratikno juga masuk ke dalam bursa kabinet Prabowo. Saya nggak paham satu persatu, setahu saya ada Pratikno, ungkapnya. Meski begitu, Muzani masih belum bisa merinci mengenai kementerian yang akan dijabat oleh Sri Mulyani dan Pratikno. Termasuk, jumlah penambahan kementerian dalam kabinet Prabowo. Sebelumnya, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Hasim Joyo Hadikusumo, mengungkap ada lulusan SMA Taruna Nusantara yang bakal menjadi menteri di kabinet pemerintahan Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka. Setidaknya, bakal ada 4 sosok alumni dari SMA di Magelang itu, yang bakal mengisi kursi menteri nantinya. Hasim menyebut, nama-nama tersebut akan segera diumumkan. Partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju pendukung Prabowo pun kini, juga dikabarkan tengah menyiapkan sejumlah kadernya, untuk dimasukkan ke dalam kabinet mendatang. Sementara itu, di tengah penggodokan kabinet Prabowo Gibran, PDI Perjuangan pun dikabarkan telah menyiapkan sejumlah kadernya untuk mengisi pos kementerian. Sinyal bergabungnya PDIP ini juga disampaikan oleh Muzani, ketika ditanya soal peluang PDIP bergabung ke dalam pemerintahan Prabowo. Seorang sumber yang ditemui Tribun News mengungkapkan, PDIP disebut bakal mendapat 3-4 kursi menteri di kabinet Prabowo Gibran. Sejumlah nama kader PDIP yang santer bakal masuk ke dalam kabinet diantaranya Bendahara Umum PDIP, Oli Dondokambe. Kader PDIP yang juga Menteri Pan-RB, Abdullah Azwar Anas, serta mantan ajudan pribadi Megawati yang juga Kepala BIN Budi Gunawan. Itulah berita yang kedua. Sekarang Mimin akan bacakan berita yang ketiga. Prabowo sebut Presiden Jokowi ikut bantu dalam proses transisi pemerintahan. Presiden terpilih Prabowo Subianto menyebut mendapat bantuan dan dukungan dari Presiden Joko Widodo dalam melakukan transisi pemerintahan ke depan. Menurut dia, transisi pemerintahan dari Jokowi ke dirinya itu berjalan lancar dan mudah. Hal itu dia sampaikan saat menghadiri forum BNI Investor Daily Summit 2024 pada Rabu, 9 Oktober 2024. Sekarang saya dalam transisi ini merasa sangat dibantu, sangat didukung oleh Pak Jokowi dan timnya, kata Prabowo, dipantau dari YouTube Investor Daily TV, dikutip pada Kamis, 10 Oktober 2024. Sebagai presiden terpilih untuk 2024 hingga 2029, Prabowo menyatakan bahwa dirinya juga bagian dari tim Jokowi. Bahkan, ujarnya, koalisi partai politik yang ia pimpin, Koalisi Indonesia Maju, terdiri dari sejumlah partai yang ikut serta dalam tim Jokowi. Walaupun saya gabung sama Pak Jokowi baru bagian kedua. Kalau dalam sepak bola, saya masuk lapangan babak kedua. Di saat-saat kritis, ucapnya. Dia juga menyinggung soal masa lalunya yang pernah bersaing dengan Jokowi. Tapi saya gabung, ternyata nilai-nilai kami sama, katanya. Prabowo diketahui menjadi rival Jokowi di 2 edisi Pilpres, yakni pada 2014 dan 2019. Prabowo kemudian diminta bergabung ke pemerintahan Jokowi periode kedua, sebagai Menteri Pertahanan. Ihwal transisi pemerintahan, Jokowi juga menyebut proses tersebut berjalan dengan mulus. Jokowi mengatakan bahwa transisi pemerintahan berjalan baik dan mulus itu penting untuk menjaga optimisme serta stabilitas,